Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maspia. Saya dari kelas 3 MPI B2 dengan dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan, idealisme dan realisme. Yang pertama, filsafat pendidikan idealisme. Sejarah dan tokoh-tokoh aliran filsafat idealisme. Aliran idealisme merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Awal mula dalam filsafat barat kita ditemui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato. Plato menyatakan bahwa alam cita-cita itu adalah yang merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanya berupa bayangan saja dari dalam ide. Pada zaman Aufklärung, pada filosof yang mengakui aliran serba dua atau dualisme seperti Descartes dan Spinoza yang mengenai dua pokok yang bersifat kerohanian dan kebendaan, maupun keduanya mengakui bahwa unsur kerohanian itu lebih penting daripada kebendaan. Selain itu, segenap kaum agama sekaligus dapat digolongkan kepada penganut idealisme yang paling setia sepanjang masa. Walaupun mereka tidak memiliki daulat-daulat filsafat yang mendalam, puncak zaman idealisme pada zaman abad ke-18 dan 19 ketika periode idealisme. Secara historis, idealisme diformalisasikan dengan jelas pada abad 4 sebelum Masehi oleh Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Semasa Plato hidup di kota Athena adalah kota yang berada dalam kondisi transisi. Peperangan bangsa Persia telah mendorong Athena memasuki era baru. Seiring dengan adanya peperangan tersebut, perdagangan dan perniagaan tumbuh subur dan orang-orang asing tinggal di berbagai penginapan Athena dalam jumlah besar untuk meraih keuntungan, mendapatkan kekayaan yang melimpah. Aliran filsafat Plato dapat dilihat sebagai suatu reaksi terhadap kondisi perubahan terus-menerus yang telah meruntuhkan Athena budaya lama. Dengan demikian, kebenaran tidak bisa ditemukan dalam dunia materi yang tidak sempurna dan berubah-ubah. Adapun tokoh-tokoh idealisme, yang pertama ada Plato pada tahun 477 sampai 347 sebelum Masehi. Menurut Plato, kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah mengetahui ide, manusia akan mengetahui jalan yang pasti, sehingga dapat menggunakannya sebagai alat untuk mengukur, mengklarifikasi, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Yang kedua yaitu Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Ia menyebutkan filsafatnya idealis transendental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung kita yang peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum intuisi kita. Yang ketiga yaitu Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Kesimpulan dari pemikiran filsafat Pascal antara lain, pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Pertama menggunakan akal dan kedua menggunakan hati. Dan yang kedua, manusia besar karena pikirannya. Namun ada hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Yang ketiga yaitu filsafat bisa melakukan apa saja, namun hasilnya tidak akan pernah sempurna karena kesempurnaan itu terletak pada iman. Tokoh yang keempat itu ada J.G. Fichte pada tahun 1762 sampai 1914 Masehi. Ia adalah seorang filsuf Jerman. Filsafat disebut Wissenschaftslehre atau ajaran ilmu pengetahuan. Secara sederhana, pemikiran Fichte manusia memandang objek benda-benda dengan indranya. Dalam mengindra objek tersebut, manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya. Dan yang kelima yaitu ada F.W.S. Schelling pada tahun 1775 sampai 1854 Masehi. Schelling telah matang menjadi seorang filsuf di saat dia masih amat muda. Pada tahun 1798 Masehi, dalam usia 23 tahun, ia telah menjadi guru besar di Universitas Jena. Dia adalah filsuf idealis Jerman yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran bagi perkembangan idealisme Hegel. Adapun yang keenam ada
G.W.F. Hegel pada tahun 1770 sampai 1031 Masehi. Ia belajar teologi di Universitas Tübingen dan pada tahun 1791 memperoleh gelar doktor. Dan itu adalah tokoh-tokoh dari filsafat aliran idealisme. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali pengertian dan konsep secara umum tentang idealisme. Pengertian filsafat pendidikan idealisme adalah suatu aliran filsafat yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide atau pemikiran diri sendiri. Konsep idealisme yaitu segala bentuk realita adalah manifestasi dalam ide, sehingga pandangannya yang idealisme disebut juga sebagai lawan dari aliran realisme. Dengan demikian, kebenaran tidak hanya dilihat saja tetapi harus dengan pikiran. Selanjutnya, konsep pendidikan menurut aliran idealisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lainnya. Yang pertama, ada ontologi. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam semua berasal dari ruh atau sejenisnya. Dan yang kedua yaitu epistemologi, adalah pengetahuan itu tidak didasarkan pada sesuatu yang datang dari luar tetapi pada sesuatu yang telah ada dalam ide dan pikiran. Yang ketiga yaitu aksiologi, adalah berakar kuat pada cara metafisisnya. Metafisis secara absolut kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual dan kerohanian. Dan yang kelima ada humanologi. Jiwa dikaruniai kemampuan berpikir yang dapat menyebabkan adanya kemampuan memilih. Kemudian ada aliran idealisme tentang guru. Guru adalah personifikasi dari kenyataan anak didik. Guru seorang spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan dari siswa. Guru harus menguasai teknik mengajar dengan baik. Guru harus menjadi pribadi yang baik dan guru menjadi teman anak didiknya. Kurikulum pendidikan ibarat itu pengembangan kemampuan dan pendidikan prioritas. Dan ada metode diutamakan yang saling mengaitkan ilmu dan yang lainnya. Siswa bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan dasarnya. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan realisme, sejarah dan tokoh-tokoh aliran filsafat realisme. Seorang filsuf asal Yunani, Aristoteles, pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, yang merupakan murid Plato, mengembangkan aliran realisme yang menekankan pada pengetahuan dan nilai. Aliran realisme mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran realisme memandang bahwa objek pengetahuan manusia terletak di luar diri manusia. Adapun tokoh-tokohnya yaitu ada Johann Amos Comenius, ada William MC Bacon, ada Francis Bacon, dan John Locke. Dan selanjutnya yaitu pengertian dan konsep umum tentang realisme. Realisme adalah pendapat atau pandangan bahwa semua benda yang tampak itu adalah nyata. Real bukan hanya bayangan. Realisme bersifat objektif, tersusun atas materi dan hukum alam. Konsep kependidikan menurut aliran realisme. Filsafat pendidikan realisme merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia berada di luar diri manusia. Pada prinsipnya, realisme memandang bahwa hakikat wujud terdiri atas dunia fisik dan rohani atau dualitas. Adapun pada kurikulum komprehensif mengungkap semua pengetahuan yang berguna, berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Pada aliran idealisme tentang metode, yaitu belajar tergantung pada pengalaman langsung atau tidak langsung. Metodenya harus logis dan psikologis. Dan pada peran peserta didik adalah menguasai pengetahuan yang handal dapat dipercaya. Dalam hal disiplin, peraturan yang baik adalah esensial dalam belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Penjelasan tentang filsafat pendidikan idealisme dan realisme. Atas kekurangan dan kekurang tepatnya, saya mohon maaf karena kekurangan hanya milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.